Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti sahabat Arena, berjumpa kembali bersama saya Gani Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Pada video kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara menghitung indirect effect menggunakan Sobel test secara manual. So, jangan kemana-mana, watch our video. Peneliti sahabat Arena, kita tahu bahwa ada direct effect, ada indirect effect. Direct effect digunakan untuk mengetahui pengaruh secara langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen. Atau dalam istilah yang sederhana adalah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan indirect atau pengaruh tidak langsung, berarti kita ingin mengetahui pengaruh secara tidak langsung dari eksogen terhadap endogen melalui suatu variabel yang disebut atau diduga sebagai variabel mediasi. Dalam bahasa sederhananya, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel yang diduga sebagai variabel mediasi atau intervening. Salah satu teknik yang dapat kita gunakan untuk menghitung indirect effect adalah Sobel test. Ada banyak sekali teknik yang dapat kita gunakan untuk menghitung indirect effect, tetapi yang paling umum, paling populer adalah Sobel test. Sobel test digunakan untuk menguji variabel mediasi menggunakan statistik uji. Sobel test digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara signifikan atau tidak signifikan variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel yang diduga sebagai variabel mediasi. Dasar pengujian menggunakan Sobel test ini adalah path coefficient atau koefisien jalur pengaruh secara langsung eksogen terhadap endogen, dan juga standar errornya. Tentu saja kalau kita menghitung koefisien selalu diikuti oleh standar error. Standar error itu adalah kesalahan dalam melakukan pendugaan koefisien tersebut. Saya simulasikan menggunakan diagram ini. Apabila kita memiliki variabel eksogen, kemudian berpengaruh terhadap variabel yang diduga sebagai mediasi, kemudian mediasi tersebut berpengaruh terhadap endogen, maka diagram ini bisa kita baca sebagai eksogen berpengaruh terhadap endogen melalui mediasi. Maka koefisien indirect-nya dapat kita hitung dengan cara koefisien pengaruh secara langsung eksogen terhadap mediasi dikalikan dengan koefisien pengaruh secara langsung mediasi terhadap endogen. Jadi koefisien indirect gamma dikalikan beta. Sedangkan standar error indirect dapat kita hitung dengan cara akar perkalian antara koefisien eksogen terhadap mediasi dikuadratkan dikalikan standar error, SA itu adalah standar error, dikalikan standar error mediasi terhadap endogen dikuadratkan, ditambah perkalian antara koefisien mediasi terhadap endogen dikuadratkan dikalikan standar error eksogen terhadap mediasi dikuadratkan. Nah, yang disebut dengan Sobel test itu adalah standar errornya, di mana standar error yang seperti ini adalah standar error yang dikembangkan oleh Sobel. Selanjutnya adalah T statistik atau statistik uji.
Ada referensi yang mengatakan T statistik, ada referensi yang mengatakan Z statistik. Hal ini tidak terlalu berbeda atau dalam perhitungan ini adalah sama, yaitu dengan cara absolut koefisien dibagi standar error atau mutlak koefisien dibagi standar error. Baik menggunakan T statistik maupun Z statistik sama. Hipotesis pengujian dalam Sobel test di mana H0 mengatakan eksogen berpengaruh tidak signifikan terhadap endogen melalui mediasi. Sedangkan H1-nya adalah eksogen berpengaruh signifikan terhadap endogen melalui mediasi. Kriteria pengujiannya adalah apabila, kalau kita menggunakan statistik uji, apabila T statistik lebih besar sama dengan T tabel 1,96, tentunya dengan alfa 5%, maka H0 ditolak. H0 ditolak artinya adalah eksogen berpengaruh signifikan terhadap endogen melalui mediasi. Eksogen berpengaruh signifikan terhadap endogen melalui mediasi. Nah, dari mana T statistik 1,96? 1,96 itu diperoleh dari nilai T statistik dengan degree of freedom tidak terhingga. Degree of freedom tidak terhingga dalam T statistik dan alfa 5% itu nilainya cenderung sama dengan nilai Z tabel gitu ya. Saya ulangi lagi, nilai T statistik dengan alfa 5% dan degree of freedom tidak terhingga, nilainya sama dengan Z tabel dengan alfa 5%, yaitu 1,96. Kalau Anda melihat tabel statistik T, paling bawah itu terdapat atau tertulis degree of freedom tidak terhingga dan nilainya adalah 1,96. Nah, di dalam analisis model struktural khususnya PLS baik menggunakan SMART atau Warp PLS atau GSCA, maka nilai degree of freedom itu tidak bisa kita lihat sehingga kita melakukan pendekatan dengan degree of freedom tidak terhingga, sehingga nilainya adalah dengan alfa 5% 1,96. Baik, peneliti sahabat arena, ini adalah contoh kasus menggunakan Smart PLS 3, di mana kepuasan terhadap turnover, kemudian stres kerja terhadap kepuasan, stres kerja terhadap turnover. Kalau saya gambarkan dengan diagram jalur, maka kasus ini adalah stres kerja berpengaruh terhadap kepuasan kemudian berpengaruh terhadap turnover intention. Kira-kira seperti ini. Diagram jalur bentuknya seperti apa tidak menjadi masalah asalkan jalurnya sudah benar. Dalam kasus ini kita ingin mengetahui stres kerja berpengaruh secara langsung terhadap turnover intention dan pengaruh secara tidak langsung stres kerja terhadap turnover melalui kepuasan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung koefisien indirect-nya, koefisien pengaruh tidak langsungnya. Bagaimana cara menguji hipotesis pengaruh tidak langsungnya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa kalau di dalam software AMOS menggunakan SAM, pengujian indirect effect tidak terlihat, hanya terdapat hasil dari koefisien indirect, tetapi pengujian hipotesis menggunakan Sobel test tidak ada di dalam AMOS. Sedangkan kalau kita menggunakan LISREL itu sudah tersedia pengujian indirect effect. Kemudian kalau kita gunakan Smart PLS 2,
atau GSCA juga tidak terdapat pengujian indirect effect. Sementara SmartPLS 3 atau WarpLS sudah tersedia indirect effect. So, bagaimana kalau kita menggunakan software yang tidak terdapat pengujian indirect effect menggunakan Sobel Test? Nah, ini adalah video yang tepat bagi Anda apabila menganalisis data dengan software yang tidak menyediakan indirect effect menggunakan Sobel Test. So, simak terus sampai habis. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya. Setelah ini, kita akan melakukan simulasi menggunakan Sobel Test. Peneliti sahabat Arena, ini adalah output dari SmartPLS yang tadi di dalam slide saya kopikan ke Excel untuk membantu melakukan perhitungan. Baik, kita lakukan simulasi. Kalau kita punya kasus yang tadi, pengaruh stres kerja terhadap turnover intention melalui kepuasan, berarti jalurnya adalah dari stres kerja terhadap kepuasan. Nah, kita pisahkan terlebih dahulu stres kerja terhadap kepuasan. Kita simpan nilai path koefisiennya dan nilai standar errornya. Path koefisien atau koefisien jalur adalah original sample. Original sampelnya kita kopikan ke path koefisien, kemudian standar deviasi ini adalah standar error. Standar deviasi of residual. Berarti dia nama lainnya adalah standar error. Maka nilai ini kita kopikan ke SE. Kemudian jalur yang kedua adalah dari kepuasan terhadap turnover intention. Kepuasan terhadap turnover intention. Kita kopikan ke sini. Path koefisien dan standar errornya, di mana path koefisiennya adalah minus 0,003 dan standar errornya adalah 0,007. Kita kopikan ke sini. Baik, peneliti sahabat Arena, sekarang kita lakukan perhitungan koefisien indirect. Baik, peneliti sahabat Arena, sekarang kita lakukan perhitungan koefisien indirect. Kita tuliskan di sini indirect koefisien, kemudian SE dan T statistik. Nah, kita hitung indirect koefisiennya dengan cara koefisien jalur pertama dikalikan koefisien jalur kedua. Dalam kasus ini adalah koefisien stres terhadap kepuasan dikalikan koefisien kepuasan terhadap turnover. Koefisien stres terhadap kepuasan dikalikan koefisien kepuasan terhadap turnover. Ini adalah koefisien pengaruh tidak langsungnya atau indirect koefisien. Kemudian standar error, rumusnya adalah akar, berarti akar itu kalau di Excel menggunakan fungsi SQRT, square root. Buka kurung. Buka kurung itu berarti kurungnya dari square root. Kemudian di dalamnya ada kurung lagi. Kita tambahkan buka kurung lagi. Di dalamnya ada koefisien kuadrat. Koefisien kuadrat berarti kita kurung lagi untuk mengkuadratkan koefisien itu. Kemudian ini gamma adalah koefisien dari jalur pertama, koefisien dari stres terhadap kepuasan. Dikuadratkan, tutup kurung, dikalikan SE kuadrat. Nah, ini kita buka kurung lagi. SE dari jalur kedua, berarti SE-nya kepuasan terhadap turnover. Kemudian dikuadratkan, tutup kurung. Nah, yang ditutup kurung adalah SE-nya. Sekarang kita ada tutup kurung lagi untuk
koefisien kali SE, berarti kita tambahkan tutup kurung. Ditambahkan buka kurung untuk perkalian yang kedua, buka kurung lagi untuk koefisien kuadrat. Nah, koefisiennya adalah koefisien jalur kedua, koefisien dari kepuasan terhadap turnover, dikuadratkan, tutup kurung, dikalikan, buka kurung lagi, SE dari jalur pertama, dikuadratkan, tutup kurung lagi untuk perkalian yang kedua, dan tutup kurung yang terakhir untuk akarnya. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah nilai dari SE indirect. Dan yang terakhir adalah statistik uji. Menggunakan T statistik, rumusnya adalah mutlak atau absolut dari koefisien dibagi SE. Di mana absolut di dalam Excel kita bisa melakukan dengan fungsi sama dengan ABS. ABS itu adalah absolut atau mutlak. Buka kurung, indirect koefisien dibagi SE. Tutup kurung, enter. Nah, ini adalah hasil dari pengujian indirect effect menggunakan Sobel test. Yaitu kita hitung koefisiennya, kita hitung standar errornya, dan terakhir kita hitung nilai T statistiknya. So, kesimpulan dari kasus ini apa? Kesimpulannya adalah tadi kriteria pengujiannya, T statistik lebih besar sama dengan 1,96 dinyatakan berpengaruh signifikan eksogen terhadap endogen melalui mediasi. Berarti di dalam kasus ini karena nilai T statistik lebih kecil dari 1,96, maka dapat dinyatakan terdapat pengaruh yang tidak signifikan stres kerja terhadap turnover melalui kepuasan. Atau bisa kita artikan kepuasan tidak dapat memediasi pengaruh stres terhadap turnover. Baik, Bapak Ibu peneliti sahabat Arena, jangan sampai keliru dalam menginterpretasikan di mana kalau kita mendapatkan koefisien direct atau path koefisien ataupun indirect koefisien, apabila nilainya sama dengan 0 mutlak 0, maka dapat dinyatakan otomatis tidak berpengaruh. Eksogen tidak berpengaruh terhadap endogen. Tetapi apabila koefisiennya masih memiliki angka di atas 0 atau di bawah 0, tetapi T statistik lebih kecil dari 1,96, maka dinyatakan berpengaruh. Tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Sementara kalau koefisien di atas 0 atau di bawah 0, kemudian T statistiknya lebih besar sama dengan 1,96, maka dinyatakan berpengaruh signifikan. Itu yang catatan dari saya. Mudah-mudahan materi kali ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu peneliti sahabat Arena semuanya. Apabila menurut Bapak Ibu materi ini sangat bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Materi ini bagikan kepada rekan-rekan Anda agar bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar Bapak Ibu bisa menikmati atau mempelajari materi-materi dari Arena Statistik yang tentunya lebih bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya Dani Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arena Statistik, research pasti mudah.